سبيل الدموع سبيل مريح سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Iza dan Aziza. Halo teman-teman, hari ini kita mau berkisah apa, Aziza? Berkisah apa ya? Kemarin kita sudah berkisah tentang Nabi. Sekarang kita berkisah tentang apa ya, Bunda Iza? Oke, mari kita dengarkan yuk. Marilah kawan, kita dengarkan kisah para sahabat Nabi. Wow, Bunda Iza mau berkisah tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi siapa ya? Aziza pengen tahu ya. Teman-teman di sini juga pengen tahu kan? Nah, Bunda Iza mau berkisah tentang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Yuk dengar kisahnya ya. Yuk. Zaid bin Arqam adalah sahabat Nabi Muhammad dari kalangan kaum Ansor. Zaid bin Arqam tumbuh menjadi sosok remaja yang selalu berkata jujur dan baik. Di suatu kota Madinah dilanda kemarau berkepanjangan. Semua sumur mengalami kekeringan. Wah, berarti tak ada air nih, Bunda Iza. Berarti gak bisa mandi, gak bisa minum. Iya Aziza, benar sekali. Pada saat itu semua sumur-sumur kering, tidak ada air. Hanya ada satu sumur yang masih ada air dan bening. Sumur itu akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu kaum Muhajirin. Semenjak dibeli oleh Utsman bin Affan, akhirnya kaum muslimin di kota Madinah bisa ambil air, bisa mendapatkan air dari sumur itu. Tetapi bergantian, dan semua kaum muslimin bergantian mengambil air di sumur itu. Alhamdulillah. Tetapi Aziza, keesokan harinya terjadi kesalahpahaman antar mereka, tentang antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka bertengkar karena memperebutkan giliran mengambil air. Akhirnya mereka didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua pun saling bermaaf-maafan. Tetapi masih ada yang membahas kejadian itu, Aziza. Selalu diungkit-ungkit. Ada kaum yang bernama Abdullah bin Ubay dari kaum Ansor berkata, inilah hasilnya kalau aja kalian tidak memberikan harta ke kaum Muhajirin. Mereka tidak akan ada di sini dan tidak akan ada pertengkaran seperti ini. Kemudian Zaid bin Arqam mendengar pembicaraan Abdullah bin Ubay bersama kaum yang lain. Zaid bin Arqam tidak suka
mendengarnya, karena tidak baik untuk persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Zaid bin Arqam pun mengadukannya kepada pamannya. Zaid bin Arqam cerita kepada pamannya, "Aku mendengar Abdullah bin Ubay berkata seperti itu, padahal kaum Muhajirin dan Ansor bersaudara karena Allah." Zaid bin Arqam merasa perkataan Abdullah bin Ubay berbahaya dan menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Akhirnya paman Zaid bin Arqam pun menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan apa yang didengar Zaid bin Arqam. Mendengar itu banyak sahabat yang marah. Bahkan Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk memperingatkan Abdullah bin Ubay. Namun Nabi Muhammad pun melarangnya. Tapi kemudian hari Abdullah bin Ubay pun mengetahui bahwa ada yang mengadukannya kepada Nabi Muhammad. Maka Abdullah bin Ubay pun bergegas menemui Nabi Muhammad. Untuk apa menemui Nabi Muhammad? Bunda, untuk bilang bahwa dia tidak melakukannya, padahal dia memang melakukannya. Abdullah bin Ubay pun menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan, "Demi Allah, aku tidak pernah berkata seperti itu ya Rasulullah." Abdullah bin Ubay itu termasuk orang terpandang dari kaum Ansor, sehingga semua sahabat itu mempercayainya. Lalu para sahabatnya bilang, "Sepertinya Zaid bin Arqam ini hanya mengada-ngada aja. Mana mungkin Abdullah bin Ubay seperti itu." Sementara Nabi Muhammad hanya diam. Beliau tidak menyalahkan Abdullah bin Ubay dan tidak membenarkan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mengurung diri di kamar. Ia memikirkan ucapan orang-orang yang terus ia dengar. Kemudian paman Zaid bin Arqam datang menemui Zaid bin Arqam. "Aku menyampaikan hal itu pada Rasulullah bukan untuk membuatmu tidak dipercaya oleh beliau." Paman Zaid bin Arqam juga ikut sedih, Azizah, melihat keadaan Zaid bin Arqam, keponakannya sedih. Sampai suatu hari Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam pun gegas menemui beliau. "Allah membenarkanmu, wahai Zaid bin Arqam." Ucapan itu membuat Zaid bin Arqam tidak bisa menahan tangis karena bahagia. Ternyata Allah yang membenarkan bahwa ucapan Zaid bin Arqam benar. "Kaulah yang berkata benar. Allah telah menurunkan firman-Nya tentang orang-orang munafik itu." Lanjut Nabi Muhammad, kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Munafikun. Zaid bin Arqam bersyukur atas dibelanya, bahkan dibela sendiri oleh Allah secara langsung. Akhirnya kabar kebenaran pun menyebar di kalangan kaum muslimin.
dan para kaum muslimin pun meminta maaf kepada Zaid bin Arqam. Nah, kejujuran itu pasti akan ada yang menolong. Kalau kita sebagai manusia itu jujur, meskipun ada yang memfitnah, tetapi Allah tidak tidur, Aziza. Iya ya, padahal Zaid bin Arqam tidak ada yang membantu, tetapi Allah yang telah membantu dan membenarkan semua ucapannya Zaid bin Arqam. Benar teman-teman, Allah tidak tidur. Allah tahu semua ucapan kita, apa yang kita lakukan. Nah, itu tadi kisah dari Zaid bin Arqam. Kita harus selalu berkata jujur ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton kisah dari Bunda Iza dan Aziza. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding 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 ding.